Bang Jainuddin, ini kan mungkin kalau boleh tahu alasan abang mundur dari kuasa hukumnya Agus itu karena apa sih bang kalau boleh tahu? Ya, pastinya ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan kenapa harus mundur. Ya, salah satunya mungkin perbedaan cara pandang, cara melakukan langkah-langkah hukum antara saya dengan Farhad Abbas ya, seperti itu. Dan yang kedua mungkin terkait juga polemik antara saya dengan Agus ya, sebagai kuasa pemberi kuasa ke kita ya. Ya, terkait perbedaan dengan Farhad Abbas ini memang itu sudah terjadi sejak awal ya. Pada saat dia membuat laporan di Polda itu memang saya pribadi kurang sependapat ya, karena menghargai beliau jadi tetap saya ikutin gitu loh. Karena yang saya minta sejak awal itu harusnya dilakukan somasi lebih dulu gitu sebelum melakukan pelaporan. Nah, ini kan kata abang tadi bisa dibilang cara pandang Agus yang berbeda. Maksudnya dari cara pandang ini karena sifatnya atau karena apa bang? Cara pandang itu terkait tim ya, terkait Bang Farhad ya. Kalau saya memandang kasus ini harus diselesaikan dengan mengedepankan mediasi seperti itu kan. Tapi dari sisi Farhad Abbas kan untuk segera melakukan laporan gitu, walaupun ujung-ujungnya dia somasi juga gitu juga udah terbolak-terbalik istilahnya menurut saya. Tapi ya kita saat itu ada di tim ya sudahlah gitulah. Berarti abang sempat menyarankan bisa dibilang ke Farhad Abbas nanti dulu deh bikin LP mungkin somasi dulu yang dibuat gitu. Tapi Farhad Abbas bisa dibilang nggak setuju gitu. Ya perlu diketahui bahwa Agus ini yang megang pertama itu kan saya, gitu loh. Sebelum Bang Harbat saya minta untuk bergabung kan, saya sudah menjelaskan ini sepertinya harus disomasi dulu bang, gitu kan. Jadi untuk memberikan ruang agar antara Nopi dengan Agus itu bisa berdamai, bermediasi, karena sebenarnya di podcast Denny Sumargo itu udah berdamai gitu loh. Hanya salah satu pihak dianggap kurang berkomitmen gitu loh. Karena berdasarkan pengakuan Agus dan keluarga bahwa setelah ada perdamaian di podcast Denny Sumargo itu, pihak Teknopi ini masih merepost, masih mengupload, dan bahkan masih meminta hal seperti mutasi rekening dan segala macam. Itulah yang membuat mereka terpukul seperti itu, dan itu yang harusnya diselesaikan. Itu kan bisa diselesaikan dengan jalan mediasi ya. Justru semerawutnya itu setelah adanya laporan seperti itu. Tapi ada hubungannya nggak sih bang dengan semakin banyaknya pihak yang menunggu Nopi? Kalau saya enggak. Kalau saya tetap konsisten gitu loh berbicara. Tadi juga ada pertanyaan ya terkait uang itu, donasi yang sudah masuk ke rekening Agus yaitu haknya Agus. Terkait perpindahan itu gitu kan, setelah kita cermati gitu loh, ya walaupun diawali dengan bahasa apapun itu, akhirnya kesepakatan itu terjadi pada podcast Denny Sumargo. Di situ kan sudah disepakati, ya enggak, sudah berdamai kan, uang itu masuk ke yayasan gitu. Jadi ya bisa kita bilang ya sah-sah aja gitu loh, karena itu sudah bersepakat gitu. Dan laporan terkait pencemaran itu juga kan sebenarnya terlalu prematur kalau saya anggap. Kenapa demikian? Harusnya yang dilaporkan itu akunnya, bukan individunya. Karena buktinya adalah dari akun. Akun itu belum tentu milik Nopi, ya enggak? Belum tentu Nopi yang mengupload. Harusnya yang dilaporkan adalah akunnya, karena bukti itu ditemukan dari akun. Seperti itu gitu loh. Nah itu juga saya pribadi menganggap laporan itu prematur dan cacat administrasi. Tapi respon Farhad Abbas gimana bang pas abang mundur? Saya nggak berkomunikasi lagi. Seperti itu iya. Sejak berkapan sih bang mundurnya itu? Dari kemarin atau baru-baru? 31 Oktober kemarin. 31 Oktober. Iya. Tapi kalau dari Agus sendiri gimana? Agus saya nggak komunikasi kecuali dengan Wawa. Wawa sudah tahu. Wawa justru sangat mengerti, dan Wawa tidak justru menyayangkan hal ini terjadi gitu loh. Padahal dia masih membutuhkan saya. Mungkin Agus yang tidak membutuhkan saya gitu loh. Karena apa tuh bang? Boleh di spill dong bang, karena nggak membutuhkan abang.
Ya kalau terkait Agus ini ya kan awalnya dia minta dimediasi dengan Bang John LBF, kita coba upayakan itu kan, dan sudah oke, dan saya mencoba meminta agar saya memiliki legal standing dan memberikan kuasa pribadi seperti itu gitu, jadi mewakili dia gitu loh, untuk bermediasi dengan pihaknya Teknopi gitu. Namun sebelumnya dia udah oke, udah minta tolong Pak Jai biar ini selesai, biar cepat, saya pengen ini semua beres katanya, saya nggak mau berkepanjangan di ranah hukum. Tapi esokan harinya dia berbeda lagi gitu. Alasannya kenapa tuh kalau berbeda lagi? Ya saya nggak mengerti, justru bahasa-bahasanya kan seolah-olah menyerang saya, mencurigai saya, dan itu maksudnya nuduh abang menyerang? Iya, mencurigai saya di saya memberikan surat kuasa itu gitu. Dia mencurigai saya padahal kan udah jelas dalam surat kuasa itu hanya kuasa memberikan agar saya bisa menghadiri pertemuan terkait upaya damai itu dan menandatangani perjanjian seperti itu gitu loh. Tapi dia dengan berbelit dengan bahasa-bahasa yang bikin saya kecewa gitu loh. Bahkan saya bilang ya caramu ini jangan sampai membenarkan apa yang dituduhkan oleh Teknopi gitu loh ya. Kalau lo ternyata benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih, kita coba membantu dengan tulus tanpa lo kasih apa-apa gitu kan, tapi kok bersikap seperti ini gitu. Yang sebelumnya dia aktif WA saya, kalau ada apa-apa telepon saya, tiba-tiba menghilang. Ya, tiba-tiba bisa dibilang dia diri. ini keras kepala gak sih Bang? Mungkin udah dikasih tahu tapi tetap kekeh gitu. Ya memang ya seperti itu gitu loh. Jadi dia coba sama saya itu dia coba justru berdebat, berargumentasi, padahal kan simpel gitu loh. Masalah itu hanya selembar, iya hanya selembar gitu loh. Terus ujung-ujungnya ya dia bilang ya saya kan harus tanya dulu ke Bang Farhat karena dia yang pertama. Nah itu juga yang membuat saya kaget tuh. Padahal abang sendiri yang pertama gitu. Dia kemarin baru ngomong gitu, Pak Jai jangan tinggalin saya, kan Pak Jai yang pertama ngurus saya, dia bilang kan. Begitu besoknya begitu dia kan. Loh, Anda ini gimana? Saya bilang amnesia tuh gimana? Baru kemarin bicara. Saya bilang sekarang katanya Pak Hatta Pak Sam, ya udah saya bilang tanyalah, saya bilang karena saya udah komunikasi sama Pak Hatta, saya bilang kan silakan aja, saya bilang gak ada masalah. Entah apa, entah kenapa, rupanya mungkin dia komunikasi dan saya sempat bersih tegang juga saat itu gitu loh. Telepon sama Pak Hatta gitu loh. Dan saat itu saya bilang udah saya keluar aja, saya bilang. Ngomong ke Pak Hatta. Iya, saya bilang karena beberapa ini saya juga tidak dapat informasi, saya bilang seperti itu. Nggak ada masalah kalau saya nggak dibutuhkan gitu. Pas Repson Parut apa Bang bahasanya dia? Pas mundur aja gitu, apa udahlah terus? Iya Bang Farhat mencoba mendinginkan gitu. Udahlah Bang, jangan gini-gini segala macam. Ya udah, saat itu saya coba mengerem dan tidak jadi kan gitu loh untuk keluar gitu seminggu sebelumnya. Ada bahasa kasar gak sih ke abang mungkin? Oh nggak ada sih, gitu kalau nggak ada kasar, cuma yang bahasanya kalau enak, gitu. Agus bahasanya lekit. Sekarang kalau misalnya kita kasih sesuatu, justru yang kita kasihkan itu terkesan dicurigai, gimana perasaannya, dan itu dirasakan juga oleh keluarganya Wawan, akan seperti Ulan segala macam menyaksikan kan, dia juga kecewa gitu. Kecewa sama saya diperlakukan seperti itu, iya gitu loh. Karena ada hormat sama sekali sama iya abang. Seperti itu gitu loh. Saya yang berusaha orang bantu, saat itu juga dia bicara, Pak, saya ini katanya hanya ada Bapak yang membela saya, selain itu menghujat semua. Dia omongan itu masih saya ingat gitu loh. Begitu sudah kesini gitu loh, beda lagi gitu. Berarti itu bisa dibilang dia dihujat itu bisa dibilang pantas ya Bang, mungkin dengan sikapnya dia seperti itu. Ya itu bisa dilihat sendiri lah dari cerita saya kan, seperti itu. Jadi ya itu yang sangat kita sayangkan. Poinnya nih saya tekankan, kalau Agus mau berdamai dan cepat selesai, silakan hubungi saya dan saya atur nanti pertemuan dengan Teknopi agar masalah selesai. Dengan catatan cabut laporan. Ya, Agus mau berjanji mencabut laporan ya. Karena laporan itu akan membelenggu Agus dan bahkan bisa berpotensi merepotkan dan melaporkan Agus kembali. Tapi kan abang kan sempat nemenin ya ke laporan itu. Mungkin di dalam sampai akhirnya jadi LP itu sempat ada komunikasi untuk janganlah untuk laporan dulu gitu kan. Ya, saya bilang kan bahwa pembuatan laporan itu ya
ya idenya Bang Farhat. Oh, ide Bang Farhat. Iya, seperti itu. Kita sebagai ini ya cuma menghargai aja gitu. Kayak laporan kedua juga kan, saya datang ke Polda sudah ada yang bikin. Oh, udah gitu. tanpa persetujuan abang berarti itu. Oh, iya, hanya dia bilang mau bikin laporan kan, ya sudah gitu loh. Jadi kita meskipun dalam tim tapi serasa hidup dalam kerajaan. Oh, beda. Karena harus ikutin titah perintah Dari Bang Farhat. Iya, kalau kita dalam tim kan harus saling menghargai masing-masing individu, apalagi kita kan profesinya sama sebagai pengacara, ya enggak? Harusnya dia meminta gitu loh. Ini kita kasih masukan juga tidak digunakan. Berarti tetap pendiriannya ya Bang? Iya, itu kan tidak bisa kalau saya gitu loh, seperti Tapi ada hubungannya nggak sih Bang, seiring berjalannya kan waktu kian menghujat yang Agus itu gak sih Bang, mungkin dari salah satunya secara lain tadi abang yang disebutin? Gimana sih? Maksudnya tuh ada seiring menghujat Agus abang juga mundur gitu, abang juga kan? Oh enggak, saya nggak ada masalah. Saya udah biasa dihujat itu nggak ada masalah. Bahkan follower saya juga pada hilang juga nggak ada masalah. Saya ikhlas-ikhlas saja, saya bantu orang dengan ikhlas kok. Cuma saya prinsipnya bagaimana cara pandang melihat masalah ini gitu loh. Masalah ini sebenarnya dari awal tidak perlu terburu-buru dilaporkan. Bisa selesai dengan cara mediasi. Bagaimana kita untuk melakukan mediasi apabila melalui WhatsApp, telepon tidak titik temu, ya kita kasih somasi 2, 3 gitu kan, seperti itu gitu loh. Saya yakin selesai karena Agus fokus awalnya meminta dia jangan dibully lagi terkait uang itu nomor sekian. Mungkin uang itu tetap di yayasan pun nggak jadi soal gitu loh. Jadi intinya meminta di awal itu Nopi untuk klarifikasi gitu loh terkait Agus, bahwa permasalahan Agus sudah selesai. Intinya jangan sampai dibully sama netizen. Berarti ada perubahan apalagi sih Bang yang dalam kasus ini yang abang ketahui terkait kisruh ini? Kalau terkait kisruh ini sih pasti akan berlanjut kalau ranah hukum. Cuma saya ragu ya kalau kasus ini akan berlanjut, karena kalau menurut saya laporan ini semua cacat administrasi. Cacatnya kalau boleh tahu dari mana Bang? Ya seperti pelaporan pencemaran nama baik itu kan harusnya yang dilaporkan akunnya, karena setahu saya pembuktiannya itu adalah unsurnya itu ditemukan dari media sosial seperti itu. Dan juga pasal 369 itu merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh si korban. Apabila tidak ya tidak bisa dituntut. Berarti laporan ini bisa dibilang nantinya akan mandat ya Bang? Saya yakin akan mentah. Ya. Karena kurangnya bukti salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi dari abang sendiri nantinya ada rencana untuk gabung ke pihak Nopi gak sih? Belum terpikiran sehingga hari ini ya. Tapi kalau kita memang profesi sebagai advokat, sebagai lawyer, ya siapa aja yang minta bantuan pasti kita akan bantu. Karena memang itu tugas kita. Tapi sejauh ini tidak ada terpikirkan. Justru malah saya menawarkan pihak Agus, kalau memang Agus mau dibantu untuk upaya damai, ya biar masalahnya selesai, hubungi saya. Berarti kalau misalkan diminta nih dari pihak Nopi, berarti siap aja? Siap aja, nggak ada masalah. Saya tidak munafik. Kalau memang Nopi membutuhkan saya, saya siap. Karena memang tugas saya sebagai advokat adalah membela orang yang membutuhkan saya, bukan yang tidak membutuhkan saya. Tapi kan dalam kemarin ya sempat melihat status abang ketemu dengan John LBF itu gimana sih Bang? Apakah dalam sisi komunikasi itu akhirnya bernambah dengan John yang sempat tegang kan? Bang John LBF ini orang yang memang tulus mau membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera. Ya, makanya dia sampai sesumbar ingin memberikan uang sebesar 240 juta. Bahkan ke saya langsung, dia siap memindahkan Agus ke apartemennya. Dia mau kasih apartemennya ke Agus. Itu melalui saya gitu loh. Karena Agus saya anggap tidak konsisten, ya sudah. Akhirnya saya laporkan bahwa Agus tidak konsisten dan tidak sepertinya tidak bersedia untuk itu gitu loh, entah kenapa gitu kan, seperti itu. Jadi ya Bang John itu justru membantu, makanya nggak saat ini pun dia konsisten gitu loh. Kalau Agus mau berdamai, melakukan upaya damai, ya udah dengan catatan dia berjanji akan mencabut laporan, selesai seperti. Tapi kemarin kan ketemu sama Pak RD Mariana juga, gimana tuh Bang Ahmad John? Kan sempat bersitegang juga. Kalau Raden Dadan Marjana ini ya, Adelau ini kaitannya dengan
statementnya dia di media sosial kan terhadap Bang John LBF ya. Jadi intinya mungkin kehadiran dia hanya bertemu untuk mengklarifikasi dan untuk berdamai. Oh, berarti seperti meminta maaf langsung juga terkait permasalahannya tuduhan narkoba gitu. Betul, seperti itu gitu loh. Tapi rencananya ada gak sih dari kemarin komunikasi untuk membantu atau mungkin menyelesaikan permasalahan ini? Untuk membantu Agus salah satunya mungkin. Siapa? Dari Abang sama John gitu. Biar nanti. Oh iya, saya bilang saya sama Bang John siap bila Agus dan keluarga membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau mediasi ya. Yang penting komit seperti itu gitu. Nanti kita bantu gitu loh. Dengan catatan apabila oke, ya dia harus berjanji mencabut laporan itu. Tapi kan hari ini ke timnya Agus juga Bang Part ke Polda. Berarti bisa dibilang nantinya laporannya ini tetap sampai sana, agendanya tetap sampai klarifikasi gak sih Bang? Kata Abang kan tadi mandek gitu, bahkan mentah. Kalau laporan ya tetap akan diproses dan itu sudah merupakan prosedur pemanggilan pelapor, saksi-saksi dan terlapor itu merupakan prosedur ya. Tapi nanti perkara ini akan naik sidik atau tidak itu belum bisa dipastikan. Seperti itu kan. Gitu loh, karena bagaimanapun juga pihak Nopi juga memiliki kan alibi atau alasan dan bukti-bukti yang kuat. Berarti dari awal Abang ini bisa dibilang mungkin Agus yang salah gak sih Bang dari permasalahan ini? Sebenarnya ya hiruk pikuknya masalah ini memang akibat komunikasi ya, komunikasi yang kurang sesuai, akhirnya satu sama lain saling menyalahkan gitu loh. Seperti itu. Bahkan Wawa sendiri ya sama Agus itu ternyata berkonflik. Sama Wawa sama Agus berkonflik karena salah satunya karena apa? Ya salah satunya mungkin karena uang yang diberikan Agus ke Wawa itu atau seperti apa. Jadi yang setahu saya seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka juga salah paham gitu. Oh, kesalahpahamannya ini bahkan terjadi di keluarga gitu ya? Di keluarga gitu loh. Itu sejak kapan Bang kesalahpahaman? Iya, sejak saya menerima kuasa itu saya kayak di sana. Seperti itu. Jadi ya menurut keluarga ya itulah Agus katanya ya. Sifatnya juga keluarga udah mengetahui terkait mungkin salah satunya keras kepala ya. Ya, seperti itu. Tapi dari John sendiri Bang, ketika respon Bang John ketika dengar Abang mundur dari Agus gimana sih Bang? Kemarin ketemu tadi. Ya Bang John ya kaget dan menanyakan hal yang sama gitu ya. Saya jelaskan ya sudahlah bisa dibilangkan kalau memang Abang nggak dibutuhkan ya mau gimana lagi kan gitu kan ya. Tapi Bang John tetap membuka diri bila Agus mau kita mediasi seperti itu, karena fokus saya dari awal ya memang bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan cara mediasi. Jadi ranah hukum itu merupakan opsi terakhir gitu apabila upaya mediasi yang kita tawarkan itu sudah buntu seperti itu. Oke Bang, berarti ketika keluar apa Bang? Agus sendiri responnya biasa aja atau gimana Bang? Ketika dengar atau mungkin ada rasa terima kasih gak sih dari Agus? Mungkin sampai seperti saya ungkapkan tadi, saya bilang kan gimana dia mau terima kasih itu ya tinggal terima kasih ya, tapi perilaku itu tidak menunjukkan kalau dia orang yang berterima kasih gitu. Kalau saya sampai seorang sebagai pengacaranya dia bisa perlakukan dengan bahasanya dia gitu kan kita tidak lucu dan tidak elok gitu loh. Istilahnya saya merasa terkesan dicurigai sama dia gitu dengan memberikan kuasa itu gitu. Emang saya mau mengambil uangnya dia? Maaf Bang, memotong curiga ini karena apa sih Bang? Salah satunya yang bikin Abang kesel gitu. Iya, saya jelas kuasa itu satu lembar dan dibacakan oleh istrinya, dia pun tahu, tapi dia muter-muter dengan alasan iya saya belum siap karena ini dalam surat kuasa saya masih ragu masih apa loh. Kan saya nggak mungkin nyemplosin kamu, saya bilang saya kan kuasa hukum kamu dan itu udah jelas bahasanya seperti itu gitu. Seakan dia tuh seolah-olah cuma nggak menghargai Abang gitu. Itu kan Abang bisa bilang sendiri, apalagi saya kan. Saya bilang ya sudah kalau nggak mau, saya kan hanya
menyodorkan mau apa tidak. Kalau mau nggak jadi soal, tapi nggak usah banyak bicara gitu loh, menyinggung perasaan orang. Yang pertama kali tadi saya ingat aku bang, berarti Wawa sendiri yang minta tolong ke abang ya untuk mendamaikan. Iya, Wawa, Agus juga. Agus juga. Agus juga udah bertelepon dan saya. Gitu loh. Selain nama Wawa sebelum datang ke sana. Merintinya berarti ingin selesai masalah ya bang? Iya, intinya pengen masalah dia diselesaikan, tidak dibully lagi seperti itu. Oke, terakhir bang, mungkin pesannya seperti apa nih untuk Agus? Ya, buat Agus ya, semoga ini menjadi pelajaran. Rubahlah sikap dan karakter kamu dan bahasa kamu ya. Mungkin itu juga pemicu bagi netizen untuk menghujat kamu. Kamu kan sadar gitu loh bahwa kamu menyadari kenapa terjadi penyiraman itu, kan kamu sendiri yang bilang itu mungkin karena bahasa dan ucapan saya. Nah, sekarang juga ternyata Agus mengulanginya lagi gitu loh. Sebaiknya itu karakter dirubah ya, dan bila Agus ingin upaya damai ya silakan ya, saya masih membuka diri untuk membantu Agus ya, seperti itu. Pesan untuk Bang Farhat bang? Ya, buat Bang Farhat ya, beliau orang baik ya, saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini ya, semoga cepat selesai seperti itu ya gitu. Satu lagi bang, Kanopi. Ya, buat Kanopi ya, kalau memang dirasa Kanopi memiliki bukti yang kuat dan merasa benar, kenapa harus takut? Lanjutkan. Kami masih solid, kami masih tetap satu komando ya, bersama ketua tim. Dan saat ini saya dipertanyakan mengenai salah satu advokat yang memang mundur ya, mengundurkan diri dari pembelaannya untuk klien kita Pak AS. Kalau menurut saya itu hal yang normatif ya, dan mungkin tidak ada kendala hal yang harus dipermasalahkan di publik ya, karena memang jumlah lawyernya pun sangat banyak. Saya pun belum tahu konfirmasi dari yang bersangkutan. Saya cuma melihat di salah satu slide virtual aplikasi di media sosial beliau mengundurkan diri. Saya pun tidak terlalu banyak menyimak apa alasannya. Yang penting kita patut juga menghargai ketika mungkin ada aktivitas yang lain atau misalkan mungkin ada kendala-kendala secara pribadi, saya tidak bisa mengkritisi. Yang jelas siapapun orangnya yang telah membela Agus di sini perlu diapresiasi. Beliau adalah advokat yang menjalankan landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan mudah-mudahan dengan hengkangnya beliau dari tim tidak melanggar kode etik advokat, tetap menjaga nama baik, menjaga silaturahim, dan tetap mengedepankan nilai-nilai santun dan tidak menjadi rival. Karena yang paling tidak disukai itu menjadi rival, menjadi musuh, bahkan saling menjelekan, ya. Begitu kira-kira. Kalau tanggapan saya itu normatif saja lah. Siapapun yang mau mengundurkan diri diatur juga oleh undang-undang. Begitu kira-kira. Tapi ya mungkin kalau untuk kan dia dari pengacara Agus, Jay, berarti kalau malah berpihak ke Novi, dari pengacara Novi itu kan melanggar kode etik ya bang? Iya, jadi ketika seseorang melakukan pembelaan kepada klien dan dia mengundurkan diri, sekaligus dia juga memihak pihak yang lain, itu jelas dalam nilai etik pun sosial itu nggak baik ya. Tapi mudah-mudahan saja keluarnya rekan sejawat kita semuanya sebagai seorang advokat, beliau memiliki determination atau ketetapan hati untuk tetap profesional ya, bahwa mungkin alasan-alasan beliau keluar dari pembelaan ini dengan alasan-alasan yang mungkin perlu dipertimbangkan, itu adalah suatu hal yang memang patut dia katakan, karena juga kan punya hak ya, punya hak membela ya, punya hak untuk juga tidak membela. Ketika di undang-undang kami sebagai seorang advokat, ketika tidak sesuai dengan hati nurani, maka seorang advokat itu boleh menolak menolak permintaan bantuan hukum, dan itu tersirat dan tersurat di undang-undang. Tapi bang, alasannya mungkin bang Jay mundur kenapa sih bang?
Ya itu tadi, saya sebetulnya melihat mungkin kurang lebih dari 25 detik ya statement Bang Jainuddin bahwa beliau adalah mundur dari pembelaannya untuk Agus, dan saya jujur karena mungkin karena kesibukan juga lah nggak sempet gitu kan. Saya belum melihat alasan-alasan beliau secara seutuhnya dan sepenuhnya. Mohon maaf untuk pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Apakah karena kan salah satunya yang disebutkan dia itu karena perbedaan cara pandang ya dalam masalah ini ya, hakim, perbedaan pandang. Nah, itu Nah, kalau di tim itu seperti apa sih dia bang? Pandangannya seperti apa? Apakah karena tim ini getol banget ya, Alvarin Novi ya? Apakah dia sejalan sama pemikiran tersebut bang? Di tim dia seperti apa bang? Kalau soal itu? nggak baik. Saya yakin rekan sejawat kita yang sudah mengundurkan diri dari pembelaannya untuk Agus adalah orang yang mungkin profesional juga, ya kan, nggak perlu kita mempertanyakan alasan-alasan secara substansial terkait kemunduran beliau. Tapi kalau misalkan beliau punya pendapat lain ketika pengunduran diri beliau adalah ada hal-hal yang tidak sejalan dengan tim. Nah, tentunya kita juga di dalam pembelaan ini punya ketua tim yaitu Bang Farhat Abbas, dan kita selalu menjunjung tinggi apa yang beliau sarankan, apa yang beliau sampaikan. Nah, ketika mungkin menurut pandangan kedua belah pihak ini ada sesuatu hal yang memang tidak sama, ya mungkin sebaiknya dibicarakan dulu. Tapi saya juga kaget begitu tahu tayangannya beliau sudah mundur. Nah, mengenai masalah perbedaan pandangan itu sebetulnya bagus di dalam tim ya. Kritis, yang juga saling mengkoreksi, punya asumsi berdasarkan sesuatu hal fakta yang mungkin bisa memperkuat tim, sebetulnya sah-sah saja. Tapi mungkin ada alasan beliau, juga mungkin alasan kebijakan dari ketua tim, ya saya juga mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi saya pribadi di sini saya masih tetap fight, saya sebagai kuasa hukumnya dari Agus sampai hari ini ya, bahkan besok pun ada agenda untuk ini ya, untuk pendampingan begitu kira-kira. Tapi kata salah satu juga pernyataan dari Bang J, advice dan segala macam dari dia ke Agus itu dia merasa nggak didengarkan dan nggak didengarkan. Itu gimana bang? Ya itu kan Bang Jen itu rekan sejawat kita ini adalah orang yang langsung berinteraksi dengan Mas Agus. Tapi kalau bagi saya, mungkin juga teman-teman yang lain sebagian ya, saya nggak tahu. Saya adalah orang yang saat ini percayalah kepada ketua tim di dalam komunikasi langsung kepada Agus, dan sampai saat ini pun saya tahu nomornya keluarganya. Saya belum pernah bertanya hal-hal lain terkecuali waktu itu ada donatur yang meminta sumbangan, makanya saya menghubungi untuk minta nomor rekeningnya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan dari saudara rekan kita yang menyampaikan bahwa tidak dihargai dan lain sebagainya, ya mungkin itu harusnya dikonfirmasi dulu kepada ketua tim, kepada rekan, kepada kawan-kawan, yang sehingga saya sangat menyayangkan kemunduran beliau itu ya. Cuman kita juga tidak bisa membatasi ya, termasuk siapapun. Nah ini kan masalahnya terjadi ketika ini terjadi kepada rekan sejawat saya. Itu pun mungkin bisa terjadi kepada saya. Tapi saya adalah orang yang sudah kenal tim ini ya kan. Ya kita ikut arahan dari ketua tim saja. Yang jelas kalau misalkan nanti berlainan dengan hati nurani, bisa kok siapapun mau mengeluarkan pendapat itu boleh kan. Advokat itu harus merdeka ya, jadi advokat itu partner. Nah jadi ada kesalahan sedikit ya, maklum lah, yang namanya juga pembelaan pasti ada pro dan kontra. Tapi kalau kita sama-sama bijaksana, sama-sama dewasa, sama-sama profesional, saya yakin itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengganggu konsentrasi dan perjuangan dari tim untuk terus maju membela Agus. Like, subscribe and share channel Advokat Bung Raja Official.